Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi pengalaman dari salah satu viewer saya yang mengalami gagal bayar dan untuk nominalnya itu tidak tanggung-tanggung, yakni 100 juta. Namun, nasabah ini tuh bisa lepas dan bisa menghindari kunjungan-kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi pinjaman online legal tersebut. Karena sudah dipastikan ya kalau misalkan dalam nominal yang cukup besar seperti ini pasti bukan hanya di satu aplikasi pinjaman online legal saja. Nah, di sini ada satu prinsip yang diterapkan oleh salah satu viewer saya ini, yang mana prinsip ini membuat si nasabah tersebut itu merasa tidak takut ya dan tidak panik ketika dikunjungi oleh debt collector lapangan. Yang pada akhirnya sekarang tuh dia tidak dipusingkan lagi dengan kunjungan debt collector lapangan ataupun juga penagihan-penagihan dari DC online aplikasi pinjaman online tersebut. Lalu prinsip apa sih yang ditanamkan di salah satu viewer saya ini? Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Nah, sebelum ke pembahasannya, di sini saya akan perlihatkan dulu komentar dari salah satu viewer saya ini ya, agar kalian tuh tahu dan ini bukan hanya karangan saja ya, karena ini benar real cerita dari salah satu viewer saya ini. Di sini dia tuh menuliskan, saya galbay total hampir 100 juta ya. Di sini sudah jelas tulisannya 100 juta. Nah, jadi sebelum komentar ini dia juga menambahkan satu komentar kenapa dia itu tidak takut dengan yang namanya DC lapangan dari aplikasi pinjaman online, dan untuk komentarnya sebagai berikut. Didatangin DC itu malah bagus karena untuk ujian kekuatan nyali kita untuk kehidupan yang makin lama makin keras ini. Nah, andaikan saja semua teman-teman saya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online mempunyai prinsip ini, tidak merasa takut didatangi oleh debt collector lapangan, mungkin tidak akan ada banyak nih nasabah-nasabah yang mengalami frustasi, mengalami kepusingan ketika mereka itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena sudah pasti ya, walaupun sebenarnya resiko terberat ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu adalah masuk ke slik OJK, bukan dikunjungi oleh debt collector lapangan, namun tidak dapat dipungkiri kunjungan debt collector lapangan lah yang sebenarnya itu banyak ditakutkan oleh para nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Alasannya kenapa? Mungkin pertama mereka malu dengan tetangga, yang kedua juga mereka takut dengan keluarganya kalau sampai tahu bahwasanya beliau itu mempunyai tagihan yang menunggak di aplikasi pinjaman online. Jadi alangkah baiknya ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian itu harus berterus terang dengan keluarga kalian ya, bahwasanya kalian itu mengalami keterlambatan atau mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian, dari pihak keluarga itu sudah tahu dan tidak akan kaget ya, dan bertanya-tanya kenapa sampai ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kita. Kalau kalian sudah berbicara apa adanya dan jujur kepada keluarga kalian, tentunya dari pihak keluarga kalian juga akan mengerti dan tidak akan kaget ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, karena mereka sudah tahu permasalahan apa yang sedang kalian hadapi. Jadi kalian alangkah baiknya kalian berterus terang saja, berbicara apa adanya kepada keluarga kalian. Nah, setelah kalian melakukan hal tersebut, kalian bisa nih menerapkan seperti salah satu viewer saya ini ya. Mereka itu menganggap untuk kunjungan debt collector lapangan itu adalah sebagai ujian kekuatan nyali kita untuk kehidupan yang makin lama makin keras ini. Jadi sebenarnya memang tidak perlu ada yang ditakuti ya dengan kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online. Karena tidak akan ada hal-hal buruk yang terjadi ya. Kalian tidak mungkin tuh yang namanya dimaki-maki, kalian tidak mungkin akan disita barang kalian yang ada di rumah, itu semua tidak akan pernah terjadi ya, karena hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang dilarang oleh OJK ya, bagi debt collector lapangan yang mengingatkan tagihan kalian ke rumah kalian. Karena sudah cukup jelas tugas debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal itu datang ke rumah nasabah hanya sekedar mengingatkan saja. Jadi jangankan untuk menyita barang kalian, untuk mengambil tagihan kalian yang tertunggak di aplikasi pinjaman online tersebut, itu mereka tidak diperbolehkan ya. Karena namanya juga pinjaman online, jadi semuanya harus berbasis online ya. Mau itu pencairan dana, termasuk juga untuk
pembayaran tagihan kalian. Itu tidak dianjurkan untuk membayar secara tunai atau secara open. Jadi pembayaran kalian itu harus secara online. Jadi tugas debt collector lapangan di sini sudah cukup jelas bahwasanya mereka tuh hanya bertugas untuk mengingatkan tagihan kalian saja yang sudah tertunggak. Jadi jikalau ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian memaksa atau meminta uang tagihan kalian secara cash, kalian punya hak untuk menolaknya ya. Apalagi sampai mereka itu ingin menyita barang kalian, jangan pernah kalian berikan barang apapun jikalau mereka meminta barang berharga di rumah kalian ya. Karena takutnya ketika kalian memberikan barang tersebut, tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut itu masih akan ada ya, tidak akan berkurang. Itu adalah satu hal yang perlu kalian ketahui ya tentang tugas debt collector lapangan. Dan satu lagi nih, debt collector lapangan juga tidak punya hak untuk marah-marah atau teriak-teriak di rumah nasabah yang mengalami gagal bayar tersebut ya. Jadi tidak boleh tuh debt collector lapangan datang-datang ke rumah nasabah dengan cara yang tidak sopan. Jikalau ada debt collector lapangan yang berperilaku seperti itu, kalian wajib untuk mengusirnya. Kalian wajib untuk tidak memberikan pintu masuk kepada mereka. Karena sudah jelas ya dari awal mereka itu sudah tidak sopan dan sudah melanggar aturan. Jadi kalian jangan takut jikalau ada debt collector lapangan yang seperti itu, karena kalian punya hak dan kalian juga wajib untuk tidak memberi pintu masuk kepada mereka, dan kalian juga punya hak untuk mengusir debt collector lapangan yang bertindak tidak sopan kepada kalian. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, buang jauh-jauh pikiran negatif tentang kunjungan debt collector lapangan ya, karena percaya tidak akan ada hal buruk apapun yang terjadi ketika kalian dikunjungi oleh debt collector lapangan ya. Kalaupun ada hal buruk yang terjadi, kalian wajib untuk melaporkannya bahwasanya ada tindakan yang tidak mengenakan, tindakan yang berlebihan dari debt collector lapangan dari salah satu aplikasi pinjaman online legal tersebut ya. Jadi pada intinya kalian dikuatin mental saja, kalian buang rasa takut, buang rasa panik kalian ya. Jadi ketika ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya, kalian hadapi saja ya. Apalagi mungkin kalau mungkin si debt collector lapangan tersebut itu datangnya secara baik-baik, secara sopan ya, kalian persilahkan masuk saja untuk mereka ya. Nah ketika si debt collector lapangan itu datang secara baik-baik ke rumah kalian, kalian bisa berbicara apa adanya, kalian terus terang kepada mereka dan kalian bicarakan kendala-kendala apa saja yang kalian alami sehingga menyebabkan kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal tersebut. Nah, jadi jikalau memang si debt collector lapangan itu tidak bertindak yang seenaknya atau tidak bertindak secara tidak sopan ya, kalian juga sambut mereka tuh dengan baik-baik juga ya, terkecuali kalau seperti yang tadi saya bilang, jikalau si debt collector lapangan itu datang-datang bertindak seenaknya, teriak-teriak atau mungkin melakukan hal-hal yang memang di luar aturan, itu wajib untuk kalian tidak memberikan pintu masuk, bahkan kalian punya hak untuk mengusir debt collector lapangan yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya prinsip yang harus kalian terapkan untuk menghadapi debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya, seperti salah satu nasabah ini yang berkomentar di salah satu video saya ya. Bahkan si nasabah ini tuh mengalami gagal bayar total hampir 100 juta. Ini bukan main-main ya, namun dia itu masih bisa hidup tenang, bisa hidup enak ya, tanpa perlu kepanikan, tanpa perlu ketakutan. Sangat disayangkan sekali buat kalian yang mungkin mengalami gagal bayar masih di nominal 1 atau 2 juta. Kalian tuh sudah merasa kepusingan, kalian merasa panik hingga membuat mental kalian itu menjadi down ya. Itu sangat disayangkan sekali. Lihat saja ini, gagal bayar total hampir 100 juta masih bisa baik-baik saja ya, tanpa rasa takut dan juga panik. Oke, mungkin sedikit informasi ini bisa menambah booster kalian lagi, menguatkan mental kalian lagi, khususnya buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.